Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fakira, NIM 4444190047 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kadar mineral dengan titrasi redoks. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pangan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis kadar mineral dengan titrasi redoks. Nah, saya di sini akan sedikit mengingatkan atau mengulas kembali tentang apa sih titrasi redoks itu. Nah, titrasi redoks itu berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit. Titrasi redoks banyak dipergunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Nah, sebelumnya titran itu adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Biasanya larutan ini telah diketahui konsentrasinya dan terdapat di dalam buret. Sedangkan analit atau titrat adalah zat yang hendak diketahui konsentrasinya. Analit atau titrat ini biasanya terdapat di dalam Erlenmeyer. Nah, seperti pada judul, telah diketahui analisis ini menggunakan titrasi redoks, yaitu ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, oksidasi berarti biloxnya naik, O2-nya ditangkap, dan elektron dilepas. Sedangkan reduksi berarti biloxnya turun, O2-nya dilepas, dan elektronnya ditangkap. Kemudian di sini saya paparkan contoh prinsip dasar reaksi redoks, yaitu OX1 ditambah Red2 menjadi OX2 ditambah Red1, di mana OX1 itu adalah oksidator yang mereduksi dari Red1. Sedangkan Red2 itu adalah reduktor yang mengoksidasi OX2. Kemudian di sini ada contoh reaksi, yaitu Fe2+ ditambah Ce4+ menjadi Fe3+ ditambah Ce3+. Nah, Fe di sini itu dia tuh mengalami kenaikan bilox, yaitu reaksi oksidasi. Nah, yang mengalami reaksi oksidasi itu disebut juga sebagai reduktor karena dia mereduksi zat lain tetapi dirinya sendiri mengalami oksidasi atau kenaikan bilox. Sedangkan untuk Ce itu dia mengalami penurunan bilox, yaitu reaksi reduksi, disebutnya sebagai oksidator karena mengoksidasi zat lain tetapi sendirinya mengalami reduksi. Kemudian ada syarat indikator redoks, yaitu yang pertama, indikator harus bisa mengalami reaksi reduksi atau oksidasi dengan cepat. Dan yang kedua, indikator harus dapat mengalami reaksi redoks reversibel dengan cepat. Sehingga bila terjadi penumpukan massa titran atau analit, maka sistem tidak akan mengalami reaksi oksidasi atau reduksi secara gradual atau bertingkat. Nah, titrasi redoks ini merupakan jenis titrasi yang paling banyak jenisnya. Antaranya itu ada titrasi permanganometri, kemudian ada titrasi serimetri, lalu ada titrasi iodimetri, iodometri, dan iodametri. Yang keempat ada titrasi dikromatometri. Yang kelima ada bromometri dan bromatometri. Dan yang keenam ada titrasi netrimetri. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penentuan kadar kalsium dengan metode titrasi permanganometri terhadap bahan pangan, yaitu tempe. Nah, prinsip permanganometri ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks yang menggunakan KMNO4 atau kalium permanganat sebagai oksidator kuat dan sebagai titran. Dalam permanganometri,
tidak diperlukan indikator karena titran bertindak sebagai indikator atau biasa disebut dengan autoindikator. Kalium permanganat bukan larutan baku primer, maka larutan KMNO4 ini harus distandarisasi, antara lain dengan arsen 3 oksida atau AS2O3 dan natrium oksalat atau Na2C2O4. Kemudian, larutan permanganat berwarna ungu. Jika titrasi dilakukan untuk larutan yang tidak berwarna, indikator tidak diperlukan. Namun, jika larutan permanganat yang kita pergunakan itu encer, maka penambahan indikator dapat dilakukan. Nah, kemudian titik akhir titrasi dengan terbentuknya warna merah jambu atau merah muda atau biasa kita sebut warna pink yang tidak hilang selama 15 detik. Itu menandakan bahwa titrasi sudah selesai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode permanganometri. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, di sini saya sajikan tabel. Kelebihannya itu antara lain permanganometri merupakan oksidator kuat. Lalu dia tidak memerlukan indikator karena kalium permanganat itu bersifat sebagai autoindikator. Lalu dia mudah diperoleh dan harganya terjangkau. Lalu ada kekurangannya, yaitu larutan ini tidak stabil dalam penyimpanan. Kemudian harus sering dilakukan pembakuan. Karena dia tidak stabil dalam penyimpanan, makanya harus sering dilakukan pembakuan. Lalu ada beberapa sumber kesalahan dalam titrasi permanganometri, yaitu apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama, larutan KMNO4 atau kalium permanganat pada burat yang terkena sinar akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada TAT atau titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah rosa atau merah jambu atau pink. Nah, pemberian KMNO4 atau kalium permanganat yang terlalu cepat pada analit yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4- dengan Mn2+ menghasilkan MnO2. Kemudian yang terakhir, pemberian KMNO4 atau kalium permanganat yang terlalu lambat pada analit yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan akan membentuk peroksida yang kemudian terurai menjadi air. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan gambar alat dan bahan yang dibutuhkan pada penentuan kadar kalsium dengan titrasi permanganometri dan agar kalian bisa mengingat kembali alat-alat yang ada di lab, yaitu yang pertama itu labu Erlenmeyer, yang kemudian ada pipet tetes, lalu ada kertas saring Wetman nomor 42, lalu ada buret, yang kelima ada lumpang dan stanver, yang keenam ada termometer, yang ketujuh ada pembakaran bunsen, yang ke-8 pengaduk, yang ke-9 timbangan analitik, dan yang ke-10 labu takar 100 dan 50. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya, yaitu cara kerja untuk analisis kalsium dengan titrasi permanganometri ini itu ada dua bagian cara kerja. Yang pertama itu harus dilakukannya standarisasi larutan KMNO4, penetapan kenormalan larutan baku kalium permanganat. Nah, jadi harus dilakukan standarisasi dulu. Langkah yang pertama yaitu
100 ml Aquades dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan dipanaskan hingga suhu 700 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, ditambah 5 ml larutan asam sulfat 8N. Lalu yang ketiga, ditambah 10 ml larutan baku asam oksalat 0,05N. Kemudian yang keempat, dititrasi dengan larutan baku kalium permanganat 0,1N sampai warna merah muda dan dicatat volume pemakaian. Selanjutnya, apabila perbedaan pemakaian larutan baku kalium permanganat secara duplo lebih dari 0,1 mili, ulangi penetapan. Apabila kurang atau sama dengan 0,1 mili, rata-ratakan hasilnya untuk perhitungan kenormalan larutan baku kalium permanganat. Dan cara kerja yang terakhir untuk penetapan standarisasi ini adalah dihitung kenormalan larutan baku kalium permanganat. Di sini saya sajikan rumus untuk menghitung kenormalan larutan baku kalium permanganat, yaitu volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 sama dengan volume H2C2O4 dikali normalitas H2C2O4. Cara kerja selanjutnya yaitu adalah penentuan kadar kalsium. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 10 ml sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Yang kedua, ditambahkan 50 ml Aquades dan 10 ml larutan amonium oksalat. Nah, amonium oksalat ini berfungsi untuk mengendapkan kalsium. Dia mampu untuk mengendapkan kalsium pada suatu bahan yang ingin kita teliti. Lalu langkah kerja yang ketiga adalah larutan itu dibuat sedikit basa dengan ditambahkannya amonia encer dan dibuat sedikit asam dengan menambahkan beberapa tetes asam asetat sampai warna larutan menjadi merah muda atau pH-nya itu 5. Dan larutan dipanaskan sampai mendidih lalu didiamkan selama 4 jam. Kemudian larutan disaring menggunakan kertas Sweatman nomor 42 dan dibilas dengan Aquades. Fungsi pembilasan pada Aquades ini agar filtrat tersebut bebas dari oksalat. Selanjutnya, endapan dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer lain dengan cara ujung kertas saring dilubangi dengan pengaduk belas, lalu dibilas dan dilarutkan dengan asam sulfat panas. Dan yang terakhir, selagi panas, sekitar suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, larutan dititrasi dengan larutan KMnO4 atau kalium permanganat 0,1N sampai terbentuk merah jambu pertama yang tidak hilang selama 15 detik. Kemudian setelah semua langkah kerja titrasi untuk melakukan titrasi permanganometri ini selesai, maka kadar kalsium dihitung berdasarkan banyaknya volume larutan titer KMnO4 yang digunakan untuk titrasi. Bagaimana cara menghitungnya? Berikut saya tampilkan rumus untuk menentukan kadar kalsium tersebut. Kadar kalsium sama dengan volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 dikali BeCa atau Be dari kalsium per mg sampel atau berat sampel dikali 100%. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.